Jadi Masjid Ciptomulyo ini berdiri pada tanggal 14 Jumadil Akhir, harinya Selasa Pon. Tahunnya tahun J 1838. Didirikan oleh Pakubono ke-10 Ratu Solo. Kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 1 abad lebih berdirinya Masjid Ciptomulyo. Sampai sekarang masih kokoh seperti kita lihat ini. Yang mengalami renovasi pada zaman simbah-simbah yang telah mendahului kita. Dulunya masjid ini atapnya atap sirap berarti kayu, sirap berarti kayu. Nah, untuk simbah-simbah renovasi sirap itu diganti dengan gendeng biasa atau gendeng soka. Nah, sudah bagus. Nah, lantai pada waktu simbah dulu lantainya seperti lantai biasa, jubin biasa itu, diganti keramik. Pada waktu itu sudah bagus. Waktu simbah-simbah saya masih kecil. Nah, selanjutnya direnovasi oleh pemerintah pusat, ya. Nah, itu genteng yang renovasi simbah tadi diganti dengan sirap yang sirap sampai sekarang ini yang renovasi adalah pemerintah. Nah, depan itu ditambah iup itu karena jamaahnya itu makin banyak. Nah, agar supaya jangan kepanasan. Kata Ciptomulyo ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti menciptakan suatu kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Masjid ini berada sebelum memasuki gerbang menuju makam seorang pujangga Keraton Surakarta, yaitu Yosodipuro. Bangunan Masjid Ciptomulyo ini termasuk dalam bangunan kuno dengan nuansa Jawa. Desain masjid dibuat khas Jawa, yaitu berbentuk limasan seperti pendopo. Jika masuk ke dalam masjid, maka akan terlihat pilar masjid yang terbuat dari kayu jati dan dicat berwarna krem. Masjid ini didirikan di atas batu dengan tinggi sekitar 75 cm. Pintu masuk masjid ini menghadap ke arah tenggara. Pada bagian atas pintu masjid ini terdapat ornamen kayu dengan tulisan HBX. Ruang utama masjid ini terdapat saka guru berjumlah 4 buah yang terbuat dari kayu jati. Atapnya masih berbentuk tumpang atau limas, terlihat meruncing dari dalam ruang utama masjid ini. Untuk memperlancar sirkulasi udara, diberikan jendela dan dilengkapi dengan kipas angin. Di ruangan utama ini terdapat mimbar kayu yang berada di samping mihrab. Di atas mihrab ini terdapat ornamen kayu bertuliskan 3 huruf awal. Pada pendirian Masjid Ciptomulyo Pengging ini, atap masjid dibuat sirap, namun kemudian sekarang itu sudah diganti dengan atap dari kayu. Di tiang depan masjid terdapat papan kayu dengan tulisan berbahasa Jawa dalam huruf Latin. Tulisan tersebut merupakan tanda dari tanggal saat dilakukan renovasi oleh Pakubuwono X. Huruf Latin di tiang depan masjid tersebut bertuliskan Adegipun Masjid Ciptomulyo Pengging Banyudono Boyolali Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838 J, yang artinya berdirinya Masjid Ciptomulyo Pengging Banyudono Boyolali itu pada hari Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838. J diartikan sebagai tahun keempat dalam penanggalan Jawa yang jika dikonversikan dalam tahun Masehi yaitu 1909 Masehi. Karena posisi masjid yang miring 20-40 derajat ke arah utara, maka di tengah serambi masjid dapat ditemukan tanda arah angin yang menunjukkan arah kiblat. Sedangkan serambi sebelah kanan masjid terdapat beduk besar yang dilengkapi
kentongan besar. Di sebelahnya lagi terdapat papan pengumuman masjid. Pengajian ada di pengajian sudah. Pengajian itu malam Senin, malam Rebu dan malam Jumat. Malam Senin itu ba'da Isya sampai jam 9. Malam Rebu ibu-ibu, lalu malam Rebu wagi bapak dan ibu. Malam Jumat wagi oleh bapak dan ibu, itu pengajian. Nah, TPA juga ada. Tradisi yang sering kita kerjakan sadranan. Sadranan itu untuk mendoakan para arwah-arwah kita, itu tradisi yang sudah dilaksanakan simbah-simbah dulu. Nah, itu pada bulan Sya'ban atau bulan Ruwah dilaksanakan ba'da zuhur sampai menjelang asar. Itu sadranan. Kalau tradisi apeman, apem dan padusan itu yang melaksanakan pariwisata, bukan dari masjid.